ketiga, sambutan seketik saking Bapak Anton PCIMU Bidang Keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, segenap para ulama sesepuh bini sepuh, wabil khusus ingkang kaula hormati kula paungi Gus Ahmad Kafatihi beserta istri dan keluarga beliau. Yang saya hormati Ketua Majelis Tombo Hati Ibu Lili dan ibu-ibu semua, ustazah semua, adik-adik semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdir kawula dumateng panjenengan sedaya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur dumateng kersane Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua ditakdir oleh Allah untuk bisa mengaji bersama beliau Gus Ahmad Kafatihi. Ini merupakan suatu anugerah dan tidak semua orang mempunyai kesempatan seperti ini. Alhamdulillah. Salawat uji salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Dengan undang doa semoga kita selamat dunia, selamat akhirat. Dan diucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Saya mengapresiasi kepada Majelis Tombo Hati yang menyajikan pengajian yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi saya tadi dapat ilmu dari Bu Nyai bahwa urusan anjing itu pokoknya kering aman, langotan gitu. Ini kan alhamdulillah, dengan ilmu yang sulit jadi mudah, dengan ngaji yang sulit jadi mudah. Semoga barokah sedoyo, semoga manfaat sedoyo. Dari saya mewakili PCNU Bidang Keagamaan, apabila ada salah tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus bisa dicekakan Muqaddimah wow bahwa sempat tertarik dengan statement Pak Anton bahwa dengan ilmu semuanya akan menjadi mudah. Sebab lebih baik aku mencari ilmu daripada aku mencari kamu. Sebab aku tanpa ilmu aku tidak bisa apa-apa. Tapi kalau aku tanpa kamu aku tidak apa-apa. Aku kalau tanpa ilmu aku akan jadi rugi. Tapi kalau aku tanpa kamu aku akan jadi lagi. Kalau Quran sama Anton ngapain cari lagi kan? Ya, cukup satu dan selamanya.
Oke, baik. Jadi langsung Terus mawon. saksinya kayak bukit. Jadi langsung mawon karena waktu juga mepet dan kita belum ada sesi tanya jawab. Mungkin kita akan sedikit membahas tentang fikih kembali, yakni tentang konsep makanan halal di negeri yang mungkin minoritas tidak muslim. Beda malih nek negeri niku minoritas muslim kados teng Indonesia. Kados teng Indonesia niku meskipun panjenengan niku mungkin maaf terputi mawon seperti bukan sorry tidak sorry itu babi sewu ya atau hal-hal yang haram yang lainnya, maka di Indonesia kita boleh untuk memakan selama tidak sorry itu keharamannya ya tidak jelas ya. Jadi sekali lagi ketika panjenengan di Indonesia kok menemukan atau makan di restoran manapun yang penting tidak jelas keharamannya, maka diperbolehkan karena Indonesia niku mayoritasnya adalah agama Muslim atau Islam. Berbeda kalau seandainya kita berada di negara yang mayoritas non-Muslim seperti hanya di Hongkong. Bagaimana? Oke, kita akan jawab nanti. Yang perlu diketahui bahwa di antara salah satu dawuh Allah, kita ini sebagai manusia disuruh untuk memakan perkara yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kita disuruh oleh Allah untuk memakan perkara-perkara yang baik dan tentunya halal. Apa beberapa manfaat daripada kita memakan perkara yang halal? Yang pertama adalah akan mempengaruhi terhadap kualitas ibadah kita. Oke, awake dhewe malas napa mboten niku tergantung terhadap apa yang kita makan. Bahkan ada sebuah makalah ulama yang mengatakan kok awake dhewe, kok kita, maaf bahasa Jawa tadi, kok kita ini suka memakan perkara yang haram, maka apa yang kita makan ini akan lebih mencenderungkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang berbau maksiat. Oke. Kalau kita kok tidak menyeleksi apa yang kita makan, sembarang dimakan, apapun dimakan, ya, syubhat pun dimakan, maka ini akan berpotensi kita akan diarahkan kepada perkara-perkara yang bermaksiat. Alias senang lakoni maksiat gara-gara makan perkara sing haram. Ya, termasuk perkara yang syubhat juga. Termasuk perkara yang syubhat. Tapi nyuwun sewu buat ibu-ibu sekalian bahwa perkara haram itu tidak mesti berupa babi atau anjing. Ya. Perkara haram itu tidak mesti berupa babi atau anjing. Perkara yang haram awalnya itu halal, kok tindakannya atau proses dalam memakannya itu salah, itu bisa menjadi haram. Contoh ya, di Indonesia ada namanya pohon tebu. Mereka ada tebu bukan? Oh, tebu ya? Oh, tebu bukan tanaman bukan atau tumbuhan asli bukan? Ya. Seringkali kita ini terhadap tumbuhan tebu itu, ya tanaman tebu itu bawita sopo wong liya, kita merasa ini tebu ini boleh kita seger, cukup siji lah gak ketahuan. Nanti kamu bener. Jujur aja. Nah, tebu niku hukumnya halal atau haram? Tapi nek jukoe ora izin hukumnya apa? Wonten niku awon apa sae? Bagus atau jelek? Pernah dilakoni? Dulu tebu, saiki sing dimakan malang bojone kancane. Nah, sama
sama juga yang sering kita jumpai di Indonesia, umpami atau seumpama ada buah mangga atau rambutan atau apapun ya milik tetangga kita jatuh di halaman tetangga kita ya, atau belum jatuh masih di pohonnya tetangga kita ambil halal atau haram ibu ya, halal. Nah itu ya, jadi perkara haram itu tidak hanya babi dan anjing, perkara halal pun dengan tindakan yang salah akan menjadi haram. Termasuk kalau ulama-ulama itu tidak hanya yang dihindari, tidak hanya perkara yang haram saja, perkara yang syubhat nggak jelas itu dari mana, ulama-ulama khusus itu malah menghindari. Ada contoh ulama yang nggak mau makan di tempat yang di situ, yang sewu, di situ tidak jelas halal atau haram, ya. Ada juga ulama nggak mau makan di tempatnya yang mayoritas tempat itu tempat yang sewu, uangnya negara. Nah, ini jangan-jangan sih ditukuti duitnya apa iki. Ini ada ulama yang sangat hati-hati terhadap perkara yang syubhat. Karena apa? Itu tadi ulama mengatakan bahwa kualitas seseorang dalam beribadah itu tergantung apa yang dia makan. Dan dalam makan itu kok adalah halal, jelas, sorry, ya, maka insya Allah kualitas beliau manusia-manusia itu insya Allah diberi kesemangatan dalam ibadah. Soal orang malas, mau Quran juga tidak malas. Kira-kira memiliki mau Quran malas atau buatan? Alhamdulillah. Nah, yang kedua, kemanfaatan daripada mengkonsumsi makanan haram adalah pendorong terkabulnya doa. Nah ini, ya, terkait masalah dungo. Gusti Allah niku janji datang panjenengan sedanten. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pasti akan dikabulkan. Tidak ada doa yang tertolak. Nyuwun sewu, ya. Kadang awake dhewe ngrasa awake dhewe donga wis 1 kali 2 kali ngrasa Gusti Allah ora adil gak ngabulne permintaanku. Ya. Gusti Allah ora adil ora ngabulne permintaanku. Jenengan sapa? Wong Kanjeng Nabi, para nabi niku ndonga sakniki nembe dikabulne niku setelah 40 tahun loh. Nabi Nuh, Nabi Lut niku ndonga karo Gusti Allah, boten langsung diijabahi. Diberi sebuah proses dulu. Wong iki sabar apa ora? Ya. Tapi yang jelas semua doa sama Allah itu bakal diijabahi. Nah, pengijabahan doa ini juga tergantung orang yang berdoa. Makanya duanya yang alim, ulama, itu biasanya cepat dipun ijabahi. Karena apa? Kesehariannya, mungkin dia juga daharikan saya halal dan taat ibadahnya juga saya. Akhirnya Gusti Allah Pak paling cepat dalam Pak paling ini. Yang sewu berbeda nanti kalau seandainya kita sudah berdoa, kok Gusti Allah orang ngabulin permintaan saya, padahal saya ingin permintaan itu. Mungkin Gusti Allah mengabulkan doa panjenengan bukan apa yang jenengan ingini, tapi apa yang terbaik buat panjenengan. Ya, kadang orang yang didungo, ya Allah, moga-moga aku oleh bojo koyo Aliando contoh. Ya, moga-moga bojoku koyo Aliando, sapa jenenge? Aliando Sari, ya. Moga-moga koyo Ahmad Dhani, ya. Nah, akhirnya dilarang karena Gusti Allah orang tidak orang bojone orang kaya Aliando Sari kalau Al-Ghazali dilarang kayak Sule. Sule dilarang Bu. Sule lucu ya. Buat apa ganteng kalau istrinya banyak? Ganteng-ganteng tapi hati-hati ya. Ayo, dikira aku satu-satunya, ternyata aku salah satunya. Nah,
Nah, akhirnya apa? Mungkin Gusti Allah boten ngijabahi doane panjenengan sing pengen jodoh koyo aliando, tapi dirupake bentuk yang lain, yakni apa? Delalah kalau Gusti Allah anak jenengan didadosaken anak ingkang sori-soriha. Ya. Jadi intinya apa? Intinya jenengan nek donga napa mawon, ya, ojo khawatir ora dikabulkan. Pasti dikabulkan. Kalau dikabulkan mungkin dalam bentuk yang lain, ya. Karena apa? Menawa iki bojone koyo aliando mesti wong iki sombong. Hampir nang kacane wong bojomu ganteng, bojomu koyo cilik wajah. Oh, akhirnya kok gak usah bahaya. Ya, jangan mungkin sempat ada sebuah ayat Al-Quran yang mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah, ya. Jadi tetap husnuzon datang Gusti Allah. Nah, yang ketiga adalah manfaat daripada kita memakan perkara yang halal dan jelas, yakni apa? Memiliki keturunan yang baik. Ya, ada sebuah makalah yang mengatakan idza tabat usuluhu tabat furu'uhu. Ketika orang tuanya itu sudah baik, ya, ketika orang tuanya baik, dia nggak macam-macam, nggak neko-neko, panganannya jelas, maka insya Allah ketika nanti punya anak, anaknya sama Allah akan diberi keturunan yang solih-solihah, ya, nurut-nurut, ya, nurut-nurut. Yang jauh terkait makanan, orang tua saya itu paling teliti terhadap makanan. Bahkan kulo kali keluarga niku sama orang tua saya disuruh untuk nek awakmu nang Indonesia, nang Kediri ataupun dimanapun tempatnya, ojo lali diperhatikan makanannya. Dan yang kedua, untuk bentuk ikhtiar kita dalam mencari makanan halal, ya, saya sama orang tua itu disuruh untuk menanyai setiap bakul ketika kita makan, ya. Aku tuh cilok lo tuh bahasa lo yang jauh, kalau ngomong tentang cilok ini, kalau ketemu tiang penjual cilok, kalau ngomong tentang tukang cilok ini, Pak, ini halal apa bukan? Halal ini, ya, wes, penjual muni halal, pun jadi ikhtiar kalau sabun selesai, ya. Soalnya apa? Terkediri nyuruh sewu, ya, kalau bukan banyak orang Kediri, kalau bilang Kediri. Kediri niku Islam gak pakai Islam, ya. Buktinya apa? Salah satunya makan khas Kediri itu bekicot coba, ya. Ini 02 2000. Nah, sambal tumpah gede halal gitu insyaallah, ya. Bahkan nanti nyuwun sewu, adik kula niku Kediri tumbas bakpao. Ketika itu pesan bakpao coklat kari bakpao rasa kacang hijau. Oh, setelah dibayar, delalah daftar isi paling tengah-tengah ini wonten tulisannya bakpao isi babi. Nah, ketika menemui permasalahan semacam itu, satu lokasi, satu gerobak, teriku enten coklat kalian enten bakso babi, maka hukumnya apa ibu-ibu itu? Jangan sama-sama ketika berkumpul antara makanan halal dan makanan haram dalam satu tempat, satu wadah, maka makanan halal menjadi kaidah tidak cita maaf al halal wal haram buliba al haram, ya. Berbeda nanti kalau selama memang dipisah, jelas-jelas dipisah. Kalau sudah sinapun itu makanan halal dan makanan haram itu ada perbedaan segi warna, wadahnya yang halal itu warnanya hijau, hijau. Kalau yang non halal itu warnanya abu-abu. Ya, itu nggak masalah, ya, karena jelas itu telah dipisah. Berbeda kalau berbau, berbau. Maka pertanyaannya adalah, ya, bagaimana ketika kita memakan makanan yang tidak jelas halalnya, tidak jelas ya, berbeda kalau jelas halal, ya, berbeda kalau jelas halalnya. Kalau yang tidak jelas, bagaimana kita memakan perkara
yang tidak jelas halalnya di negara non-muslim, maka kembali lagi, ketika urusannya dengan perdaging-dagingan dan masalah penyembelihan, dan kita berada di negara yang mayoritas non-muslim, maka kita kembalikan kepada kaidah ngati-ngati, alias tidak usah memakan perkara yang hubungannya dengan persembelihan, meskipun itu ayam. Kalau nanti terjebak ibu-ibu, kalau nanti terjebak itu menganggap bahwa selain babi itu halal, ayam pun dianggap halal. Tiang-tiang dan cara pulau sapi maaf. Terus kalau mikir, loh, ayam pun ya meskipun ayam jenenge halal, tapi kan ketika penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat, tidak islami, tidak mengucap bismillah, maka menjadi haram, loh, ya. Ya, bukan orang muslim banget ya, bukan orang Islam, itu penyembelihannya adalah haram, maka statusnya adalah bangkai mengeribu, ya. Kalau muslim meskipun tidak bismillah, kalau muslim. Nah, itu ya, jadi non muslim, penyembelihan muslim itu hukumnya haram. Cuma yang saya mau ibu, ini hanya sedikit info saja. Ulama-ulama niku ada berpendapat bahwa penyembelihan non muslim dia diperbolehkan kalau non muslimnya itu ahli kitab. Ahli kitab dalam Al-Quran itu adalah Yahudi dan Nasrani. Yang mana Yahudi dan Nasrani adalah Yahudi Nasrani yang asli, yang orisinil, bukan yang sudah terkontaminasi. Ya, kalau Yahudi dan Nasrani zaman sekarang itu sudah terkontaminasi, apa kontaminasi itu? Wah, luar biasa. Ini kalau ngomong anak kuliah apa bahasa ya, luar biasa, tidak jelas ini. Nah, jadi ketika sudah terkontaminasi status ahli kitab atau ahli Yahudi dan Nasrani, maka satu ulama mengatakan tetap tidak boleh memakan karena sudah terkontaminasi. Ya, cuma ada ulama menurut Imam Ahmad bin Hanbal, yang penting itu ahli kitab, baik itu sudah terkontaminasi atau tidak, maka diperbolehkan. Tapi nyuwun sewu, kalau di status Hongkong ini kan nyuwun sewu, kemarin saya tanya Om Awi agamanya muslim ya? Bukan, saya tidak punya agama. Gini, kalau orang Hongkong itu maaf, orang-orang Hongkong itu tidak punya agama ya? Jadi kalau orang nggak punya agama kan berarti bukan Nasrani dan bukan Yahudi. Berarti kalau penyembelihannya orang Hongkong tidak masuk dari kategori ahli kitab yang mana tidak disahkan, alias penyembelihannya tidak dilegalkan. Maka caranya bagaimana? Ini jenengan pesan penting boten sing hubungannya kalian penyembelihan atau daging-dagingan, maka monggo ya. Maka monggo, kalau hubungannya sangat hubungannya dengan perdaging-dagingan, maka tidak diperbolehkan. Lalu kalau seandainya kita kadung terlanjur makan perkara yang tidak halal, ya, terlanjur makan perkara yang tidak halal, lalu bagaimana cara mensucikannya? Aku menjadi hotel gitu ya, jangan berkumpul terus lemah. Itu cara mensucikan makanan yang sudah masuk ke sini haram, makan babi ternyata di dalam perut. Bagaimana cara mensucikan? Orasi atau kumpul-kumpul lebu wasili, ya? Bagaimana caranya kira-kira? Nah, caranya cukup dibasuh anggota zahir saja. Untuk anggota batin, ya, untuk anggota batin yang di dalam perut itu tidak cukup dan memperbanyak untuk, maksudnya tidak usah, ya, tidak usah dan memperbanyak untuk istighfar, ya.
jadi ngomong sih daging babi itu lebih enak daripada daging sapi. Bukan sama boten itu, ya. Lebih banyak gaji jadi. Tapi itu pokok itu nanti kan. Kalau masih lagi sambil tumpang itu wow, gitu lah. Oke, jadi itu oke. Jadi ketika panjenengan kok berada di mayoritas yang Muslim, seperti contoh berada di Mesir, jenengan benar usah ragu masalah ini penyembelihannya ini benar usah karena memang mayoritasnya sudah Jadi makan apa? Makan daging-dagingan itu insya Allah halal semua, yang penting bukan yang haram. Ketika mayoritas Muslim. Nah di Malaysia, kita makan di Malaysia, makan perkara yang ada sembelihannya atau daging-dagingan, itu hukumnya bagaimana? Halal atau haram? Di Malaysia, karena mayoritas orang Malaysia adalah Muslim. Lalu di mana lagi ya? Di Singapura Muslim non-Muslim kan? Kalau Singapura itu banyak orang Muslim itu. Tapi sudah kalah orang pribadinya sudah kalah sama orang pendatang itu kalau di Singapura itu. Okay. Atau yang mayoritas Muslim itu di Mesir, di Timur Tengah, atau kalau di Maldives Maldives itu kan mayoritas Muslim semuanya. Lakukan lagi selain itu. Jadi untuk permasalahan perkara yang halal untuk bagi panjenengan itu terkait perinciannya semacam itu. Mr. Malik yang sering gini, biasanya saking dekatnya atau satu majelis itu antar ibu-ibu atau antar teman itu misal nyuwun sewu kalau contoh kongkang di tetangga, wong cuma mangga satu aja mesti halal lah, pasti halal kan, minta ya aku minta yang mesti dibalingi. Pakai konsep minta ibu-ibu, kalau kira-kira dia ridho berarti halal. Kita yang dulu punya pemikiran kadang-kadang demikian. Memang wonten dan kitab ibu wonten kalau oli maridohu diketahui ridhonya, maka kita tidak perlu meminta. Tapi sekedar praktek niki tidak bisa diterapkan kepada semua orang. Nyun sewu, bapak dan anak dan bapak nggak bapak, karena keluarga inti. Tetangga bukan mesti. Bisa jadi setiap orang itu konsepnya beda. Meskipun cuma 2.000, kalau kamu nggak minta, saya udah halal. Tapi kalau kamu minta, kamu mau minta 10.000 tak kasih. Enten, sing punya prinsip demikian. Maka kita sebagai seorang Muslim karena kaitannya dengan hak adami harus hati-hati. Kadang nyuwun sewu, nyambutnya mungkin bilangannya cuma utang cuma 50.000. Pas gak usah tak sahur wis, wong cuma 50.000. Orangnya kaya raya. Belum tentu tidak, belum tentu halal, belum tentu rela orangnya, meskipun hanya 50.000. Walaupun ekonomi kita dengan ekonomi orang yang kita pinjami terpantau jauh, tetap yang namanya hak adami harus kita kembalikan sekecil apapun. Jadi kemauan kita nih. Mungkin ini terakhir pembahasan kita. Oke, karena nanti kita akan sambung dengan beberapa pertanyaan dan katanya nanti ada. Ini wonten Delpres Kudong untuk yang bertanya. Jadi, Monggo bila dari ibu-ibu dari awal-awal pembahasan sholat, pembahasan bersuci, pembahasan makanan halal, sebenarnya ada yang pembahasan apa mawon. Jadi, oh iya, terkait tadi masak babi itu ya. Saya lihat ada salah satu solusi, mungkin panjenengan ben mungkin kadang kita tuh memang nggak pakai selotong tangan mungkin nggak apa-apa, cuma kan nanti kan kadang lali, aku mau lebih makan babi, lebih babi, sholat, ya mungkin jenengan ben antisipasi dari kelupaan yang lebih hati-hati ketika masa babi itu pakai apa?
Iya, kan itu. Ibu yang boleh tangan. Jadi siap. Nontonnya sudah lagi. Panitia mau, bisa nontonnya panitia mau. Monggo panitia. Jangan pilih Min. Nanti saya yang ngasih mic-nya. Tiga dulu ya. Oke. Mungkin ada banyak, kalau ini ada banyak jilbab kok. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanggal nggih. Mungkin ini di luar tema apa? Sembarang tema nggih, Gus. Di luar tema. Di luar spesial. Apakah yang saya harus lakukan ini kagem nyuwun ngapunten kagem ibu kula sing sampun mahu, karena kula ngerasa banyak salah ngoten. Jadi kula nyuwun pripun, apakah yang harus saya lakukan untuk caranya, gimana caranya saya meminta maaf kepada almarhum ibu saya. Mungkin ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu pertanyaan ibu ditampung je kesane cepat nanti. Oke, kang tengah sinten? Tunjuk. Terus makin kang bocor di kondi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih, Gus, saya mau bertanya bagaimana hukumnya jika saya masak bareng majikan atau bos. Kalau saya kan nyediain 2 supit, kan kalau masak di sini rata-rata pakai supit. Nah, kalau bos itu kadang kalau misalnya saya balik belakang dia tiba-tiba ngaduk-ngaduk yang lain, terus ngaduk ke yang halal, saya kayak ngaduk B2 gitu, terus kayak dicampur kayak supitnya itu hukumnya gimana ya? Kalau misalnya saya makan bareng sama mereka itu hukumnya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum, izin bertanya soal mengkodok sholat dan menjalankan sholat. Itu lebih baik kita mengkodok atau menjalankan. Misalkan kita mengkodok sholat maghrib di waktu isya, itu kita sholat kodok dulu atau sholat isya dulu. Kemudian misalkan kita sholat kodok di sini, untuk sholat isya-nya boleh tetap di sini atau harus pindah ke tempat lain. Ya, terima kasih. Yang satu, ya, kemudian gitu. Yang satu, ketika bagaimana penebusan dosa bagi anak ketika orang tuanya sudah almarhum. Maka ada dawuh dari Habib yang mengatakan, birrul walidain seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal adalah cukup untuk mendoakan dan menjadi pribadi yang solih, ya, atau solihah, solih atau solihah, karena itu adalah salah satu cara dan satu-satunya cara untuk menjadi investasi orang tuanya ketika orang tua sudah meninggal. Jadi menjadi pribadi yang solihah dan tetap mendoakan adalah salah satu dan satu-satunya cara untuk meminta maaf dan penebusan dosa bagi seorang anak kepada orang tua. Buatan cerita ibu-ibu, anak
seorang tua, orang tua nyuruh sewu dipencet masuk neraka, ngaten. Kemudian tiba-tiba lagi ulama menceritakan demikian. Tiba-tiba si bapak niki dipun bebasakan saking neraka kali Gusti Allah. Tanya lah bingung, loh kok aslinya pun neraka kok malah dibebaskan? Ternyata setelah malaikat niki kemudian bertanya kepada Allah, niki kenapa Allah sudah ahli neraka kok dibebaskan dari neraka? Allah menjawab, aku malu anaknya setiap hari mendoakan orang tuanya dimintakan ampunan, tetapi aku tidak mengampuninya. Hanya itu. Sehingga kita kalau mendoakan orang yang meninggal, jangan khawatir tidak sampai doanya. Pasti sampai. Pasti Allah ijabah. Nah, mendoakan orang tua sakit dengan kita doa Rabbil firli wal walidayya, sakit dengan Fatihah, panjenengan ba'dal maktubah setelah sholat fardu, itu jangan sampai lupa. Panjenengan ingin kirim Fatihah sama yang sudah meninggal, ingin kirim Fatihah sama yang masih hidup, apalagi yang punya anak, biar anaknya manut, solih-solihah, dikirimi Fatihah walaupun masih hidup, dikirimi Fatihah. Saya sangat itu. Terus saya sama. Kemudian ada lagi setunggal balik, yaitu adalah disodakohi. Terus sodakoh, tapi untuk orang tua. Kenapa? Karena tiang-tiang yang sampun meninggal, itu sebenarnya mereka malah justru ingin dikembalikan malah di dunia agar bisa sodakoh. Min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Ya Allah, bu kula dibalik sekedar tendun kula pengin sedekah. Sedekah niku manfaatnya sebesar niku. Nggih. Zaman kita, zaman anak-anak, zaman orang yang sudah meninggal. Terus satu sedekah niku menawi panjenengan khususaken saged, alhamdulillah. Menawi jenengan khususaken kula sedekah diniati sedaya-sedaya niki. Sedekah niat damel keselamatan kula, keluarga kula, damel tiyang sebah kula, saged satu sedekah dengan niat yang banyak. Ini saya sangat. Dengan menjadi pribadi yang diharapkan oleh orang tua, dengan bisa birrul walidain kepada orang tua, maka balasannya adalah ketika panjenengan punya anak, maka anak akan birrul walidain kepada kalian semua. Birru aba'akum tabudukum abna'ukum. Ketika kalian bisa berbakti kepada orang tua, bisa birrul walidain kepada orang tua, maka janji Allah, ketika kamu punya anak, maka anak akan bisa birrul walidain kepada kalian semua. Pertanyaan yang selanjutnya mau seputar sumpit yang direbah-rebah je. Niki kalau mau sangat memberikan satu solusi saran, yaitu adalah jalur ihtiyat. Jadi panjenengan nek sakit punya sumpit pribadi yang tidak ditaruh di samping situ, digunakan saat akan makan lawan. Misal mau makan bersama monggo. Sehingga yang saya mungkin sangat dipastikan kalau kita mau ihtiyat, berarti yang awalnya makanan masakan dua ini beda, tapi kalau oleh yang kita nggak ngerti ini yang dicampur yang mana, maka kalau jalur ihtiyatnya menjadi haram. Tadi kaidahnya, kalau memang tidak jelas mana yang halal mana yang haram kecampur, maka yang mana yang dimenangkan yang beribadah haram. Yang dimenangkan adalah yang haram untuk jalur ihtiyat, hati-hati. Kemudian yang terakhir seputar mengenai kodok sholat.
Jadi mana yang lebih baik antara qadha kali sebenarnya tidak perlu dibandingkan kelasnya, bukan berarti baik dan tidaknya. Alias gini, ketika panjenengan mengerjakan sesuatu, lebih baik mana hormati waktu atau jamak? Mending jamak. Contoh gini, jenengan lagi kerja jam 4 sore, kerjanya itu sampai jam 7 malam, itu sudah masuk waktu isya belum? Sudah ya. Nah, lebih baik mana saya jamak takhir maghrib ke isya atau saya hormati waktu atau waktu maghrib? Kan konsekuensi hormati waktu alias dia tidak sholat dan yang penting niat sholat itu nanti konsekuensinya kan kodok konsekuensinya. Maka lebih baik mana yang lebih baik jamak takhir, mengakhirkan waktu maghrib kepada waktu isya daripada kodok. Terus selama bisa jamak, selama bisa jamak lebih baik jamak. Kalau nggak bisa jamak berarti kodok. Kalau sudah kodok, itu cara kodoknya. Jadi hormati waktu itu sebenarnya supaya kita tidak menjadi golongan orang yang meninggalkan sholat. Ya, siapa orang yang meninggalkan sholat kan hukumnya wajib. Meninggalkan sholat, tidak mau sholat, tariku sholat, terus apalagi sampai dia anas itu tidak suka sama sholat, bisa jadi dia kufur. Ya, kufur. Bukan dosa lagi, kufur malah. Terus sudah. Yang selanjutnya kalau misal sudah punya kodok, kita punya kodok, misal kita punya kodok duhur, asar, kemudian mau sholat jamak takhir, maghrib, isya, maka mana yang harus kita lakukan? Kodok dulu yang baik. Kodok ini, maghrib yang duhur ya. Jadi kodok itu paling baik untuk ini paling baik jadi bukan harus bukan wajib enggak. Jadi panjangan yang baik kodok itu untuk kodoknya udah harus dilakukan pada waktunya juga udah harus. Misal duhur, apakah harus dikodok di waktu duhur? Tidak. Duhur boleh dikodok di waktu isya, duhur boleh dikodok di waktu asar boleh, duhur dikodok waktu subuh boleh. Semua waktu buat kodok boleh. Tapi yang baik meruntut duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bisa kita punya kodok 5 waktu. Muter terus, muter balik. Panjenengan punya kodok 5 hari. Contoh kalau ini lagi sakit, belas paling sakit sholat, akhirnya sholatnya dihormati waktu. Atau panjenengan masuk rumah sakit diberi infus. Akhirnya kan kalau mau sholat bingung, dan sakit wudhu sempurna, badan najis semua, sehingga sakitnya sholatnya dihormati waktu. Akhirnya punya kodok. Kodoknya 5 hari. Maka baliknya kodok itu untuk duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu banyak untuk dan kalau misal kita punya tanggungan kodok, lebih baik kita utamakan melakukannya daripada sholat adatnya, sholat yang saat itu. Misal kita mau sholat isya, tapi mau kodok zuhur. Misal, ya zuhur dulu, zuhur, asar, maghrib, baru sholat isya. Itu yang baik nonton. Tapi kalau dengan misal buatan pingin ini ada seks, soalnya cukupnya waktu buat sholat cuma harus sholatan, maka ya berarti jelas yang diutamakan yang ada isyaknya dulu diutamakan karena waktunya cuma cukup buat 1 kali sholat. Lanjut untuk tempatnya, apakah harus pindah-pindah? Diubah. Jadi tidak ada keharusan seperti pindah-pindah. Kok perlu pernah semerap ya? Misal dengan saya tuh pernah semerap kalau orang itu sholat, satu sholat dengan sholat selanjutnya itu pindah tempatnya. Pindah lagi. Nanti kan mau sholat hajat 5 kali itu pindah dia. 1, pindah ke sini, geser dikit, geser ke depan dikit, geser ke belakang dikit. Sebenarnya ada anjurannya enggak dari syariat? Sebenarnya bukan ada anjurannya. Kenapa kok harus pindah-pindah? Mungkin kita kalau niatnya husnuzan, mungkin. Kenapa kok pindah-pindah? Karena supaya setiap tempat itu
nanti akan bisa menjadi saksinya sholat seperti itu. J. Tapi sebenarnya tidak anjuran sunnah untuk pindah ada. Sehingga nyuruh saya panjenengan umat muslim di Hong Kong. Niki panjenengan patut bersyukur karena Hong Kong niki justru malah tersenyum dengan panjenengan. Buminya Allah, semua buminya Allah, semua buminya Allah. Hong Kong, Indonesia, Mekah, Timur Tengah, Asia, Eropa, semua buminya Allah. Kalau buminya Allah niki didamel sholat, ditempati sama orang yang mau ibadah, buminya senang, buminya senang. Sehingga panjenengan temriki, nyuwun sewu, jenengan harus berbangga. Kulo temriki penyelamat dan pembahagia bumi Hong Kong. Yang mana minoritas orang-orang sholat di sini, saya sholat di sini, bumi tersenyum karena saya mau sholat di sini. Itu panjenengan supaya panjenengan ini semangat bahwa temriki ini bukan kemudian wah buangan bukan, justru malah panjenengan ini delegasi pahlawan. Anjing, coba kalau ada orang umat muslim, bagaimana sedihnya bumi yang tidak pernah digunakan untuk sholat. Maka sehingga panjenengan gimana tempatnya sakit zikir, bumi akan berterima kasih kepada orang yang mau zikir di atasnya. Jadi, nanti je, ini diparingi langsung sama mangge. Ujungnya, maka sampai langsung marah. Mbak panitia orang saya kan bisa paling jauh. Mbak mana? Macem Mbak. Berarti buka malih 3 pertanyaan. Belakang terus ya, belakang 1. Untuk yang tengah nih. Siap, ibu coklat. Di Belakang. belakang. Sampai sini deh, ada, yang biru boleh. Belakang dia monggo belakang sama ibu yang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten neng dari Tanglet. Seandainya kita sholatnya itu di atas ranjang, sambil duduk, itu sah nopo boten. Sama kalau kita bersentuhan dengan mertua, itu batal nopo boten. Orang di mana saja sholat bisa, yang penting kandungnya suci. Ya kan? Seandainya kita sholat jamaah, terus kita diwajibkan sama sholat jamaah itu kan berkurang. Jadi kalau kita dalam keadaan terpaksa diajak makan malam sama majikan, terus kita nggak bisa sholat maghrib, jadi maghribnya itu di jamaah. Itu jamaah nopo dikodok. Karena yang itu tadi persyaratannya orang yang sholat jamaah takhir tadi kan bepergian, kalau nggak bepergian boleh, berarti jaga di jamaah. Terus pertanyaannya lagi, kalau wudhu nggak ada air itu kan boleh tayamum, tapi kalau mandi tayamum itu yang kenal betul. Ya nggak ada. Adem mandinya tayamum. Satu terkait masalah jamaah. Mungkin ini dari Timur Surimali, persyaratan jamaah itu tidak harus berpergian, tapi boleh karena kebutuhan. Terus, tapi jangan dibuat sebagai kebiasaan. Terus mau,
dia ada kebutuhan nopo yang mengakibatkan atau kebutuhan selanjutnya hormati majikan, tidak ada kesempatan untuk melakukan sholat maghrib, maka jenengan boleh jamak takhir, tapi syaratnya harus niat di awal waktu yang pertama, di waktu sholat yang pertama. Apa nih Gus? Mic-nya Rawayan itu bassnya terlalu kencang yang belakang. Jadi jamak niku boten kedah dipun awasi harus bepergian saja, boleh niat jamak atau melangkan jamak dengan alasan hajat kebutuhan, tapi jangan dibuat kebiasaan. Kalau seandainya panjenengan goro-goro hormati majikan, maka boleh untuk jamak takhir, dan jamak takhir syaratnya harus niat di waktu sholat yang pertama. Kalau jamak takhir tidak perlu niat di waktu pertama, boleh usah. Tapi syaratnya jamak takhir ini yang perlu diperhatikan. Syaratnya jamak takhir, sholat yang pertama harus sholat yang pertama, harus sholat yang pertama. Gak boleh dengan jamak takhir di sholat zuhur asalnya ini benar asal. Kedah dulu dia baru Kalau jamak takhir bebas, asal dulu mau berserah. Tapi syaratnya jamak takhir antara sholat pertama dan sholat kedua tidak boleh dipisah waktu yang lama. Ya, kudu cepat. Kok jenengan jamak takhir sholat zuhur riyen terus waktu itu ngopi, ya, pasang status, story, live, terus sholat asar, nggak boleh. Ya. Terus kedua sampai subuh. Nah, soalnya apa saja. Kalau panjang ini tergantung kondisi juga. Kalau seandainya panjenengan dalam kondisi sehat, ya harus dalam keadaan sholat yang sehat, yakni berdiri. Berbeda kalau panjenengan sakit atau bagaimana yang mengakibatkan panjenengan tidak bisa sholat berdiri maupun duduk, maka tetap diperbolehkan untuk melakukan sholat di atas panjang. Dan itu apa? Yaitu tadi yuridullahu bikumul yusra. Ya. Lalu apakah pengganti wudhu boleh? Kalau pengganti wudhu kan bisa tanya oke. Kalau